Ya, saya sangat menyayangkan ya sekarang ini terkait donasi Agus ini kisruh dan akhirnya sampai berujung laporan polisi. Ini saya sangat menyayangkan. Pertama, saya melihat bahwa ada orang yang kena musibah, yaitu disiram air keras, meskipun pelakunya itu sekarang sedang diproses hukum, tapi saya melihatnya bagi Agus adalah itu sebuah musibah. Dan kemudian setelah bertemu dengan Nopi, ya, kemudian keluarga atau pihak Agus minta bantuan agar ada donasi, kemudian Mbak Nopi dengan kelihayannya, dengan bidangnya, dengan pengalamannya, ya, kerjasama dengan Bang Densu, ya, kemudian terkumpullah donasi yang informasi yang saya dapat itu kurang lebih 1,5 miliar. Dan itu sangat luar biasa. Tidak semua orang bisa mengupayakan donasi, apalagi nilainya sampai fantastis ya, 1,5 miliar. Dan Agus juga memang harus dibantu karena orang kena musibah, ya. Siapa yang ingin matanya buta? Tentu tidak ada. Sehingga memang tepat sudah ya. Jadi saat itu saya melihat Agus kena musibah, matanya buta, disiram air keras, kemudian ada orang yang baik, Mbak Nopi ya, kemudian membantu bersama Bang Densu ya, sampai terkumpul donasi 1,5 miliar itu ya. Itu saya sudah merasa wah ini luar biasa. Ini saling membantu dan masyarakatnya, netizennya juga sangat baik-baik ya, peduli sehingga terkumpul. Nah, dari situ pertama saya melihatnya ini luar biasa. Artinya sangat kompak. Nah, kemudian yang kedua belakangan muncul permasalahan yang katanya Agus dalam menggunakan uang donasi itu tidak amanah. Bahkan muncul di beberapa media sosial ya, bahwa uang donasi itu kurang lebih 98 juta itu digunakan yang katanya itu tidak sesuai dengan peruntukannya ya, yaitu yang sedianya untuk berobat mata kemudian digunakan untuk hal yang lain, diantaranya adalah untuk membayar cicilan rumah dan membayar hutang. Terlepas benar atau tidak, saya hanya mendapatkan informasi ya. Nah, kalaupun itu benar terjadi, maka secara pribadi memang itu tidak baik ya. Artinya tidak menjaga amanah ya. Tetapi hal itu sebenarnya bisa dikomunikasikan ya. Maka wajar kalau Mbak Nopi selaku ya orang yang membantu mengumpulkan dana ya, kemudian kecewa. Nah, sebenarnya ya hal itu bisa dikomunikasikan nih karena pertama Agus diduga menggunakan uang tidak sesuai amanah, kemudian Mbak Nopi merasa kecewa dan demi menjaga kepercayaannya kepada donatur agar digunakan sesuai dengan peruntukannya agar amanah ya. Nah, maka di sini sebenarnya ada semacam konflik atau ada semacam perbedaan pendapat yang seharusnya bisa diselesaikan, yang seharusnya tidak sampai keluar seharusnya ya antara pribadi Mbak Nopi dengan Agus harusnya nih di sini ya. Nah, tetapi karena ini keluar, kemudian sampailah memancing reaksi netizen. Wajar netizen marah karena semua nyumbang itu untuk berobat bukan untuk yang lain. Tapi apa mau dikata ini sudah terlanjur, sudah terlanjur. Nah sekarang menurut saya seharusnya jangan sampai berujung laporan polisi. Mau Agusnya pakai pengacara, mau Mbak Nopinya pakai pengacaranya, pakai pengacara, maka saya berharap sebenarnya ini bisa diselesaikan secara musyawarah. Karena pertama Agus memang orang yang mengalami kebutaan, yang cacat seumur hidup, ya. Siapapun orang pasti tidak mau matanya cacat, ini memang perlu dibantu. Kedua, Mbak Nopi ya dan timnya memang orang yang sangat baik ya, berjuang mengumpulkan dana ya, mengumpulkan donasi kemudian sampai terkumpul untuk membantu Agus. Ini semuanya orang-orang yang perlu perhatian. Jangan sampai ya
Agus yang memang sedang mengalami musibah, yang matanya memang tidak bisa melihat, kemudian tambah putus asa. Mbak Nopi yang bidangnya memang membantu orang, selama ini berbuat baik kepada orang, jangan sampai berhenti gara-gara berujung dilaporkan gara-gara berhadapan dengan hukum. Makanya dua orang ini harus benar-benar diperhatikan. Makanya di sini butuh ya, orang yang benar-benar menengahi, jangan memanas-manasi. Ya, harus benar-benar yang memenahi. Dan saya secara pribadi siap ya untuk memfasilitasi kedua pihak, baik pihak Agus maupun pihak Nopi. Kebetulan saya kalau dengan pihak Agus saya sudah menanyakan kronologis versi Agus melalui pengacaranya Bang Farhad Abbas. Beliau sudah menyampaikan kepada saya. Dan saya memang berusaha juga untuk menemui Mbak Nopi. 2 hari kemarin saya sudah komunikasi dengan Mbak Nopi, ingin mendengarkan secara langsung kronologisnya. Yang paling penting apa yang menyebabkan Mbak Nopi mengambil keputusan bahwa uangnya itu harus dipindahkan. Nah, saya belum dengar alasan dari Mbak Nopi. Kalau alasan dari Mbak Nopi itu memang seperti yang sudah tersiar di media sosial, bahwa itu bukan untuk yayasan, melainkan hanya dititipkan. Dan penggunaannya tetap untuk Mas Agus supaya terkontrol, supaya bisa diaudit, supaya transparan. Kalau memang demikian itu bagus, berarti ini kan tinggal dikomunikasikan. Bagaimana teknisnya dalam penggunaan uang itu nanti antara pihak Agus dengan pihak Mbak Nopi. Ini sebenarnya kan. Ngapain sampai harus rame, ngapain harus sampai harus ribut, apalagi sampai berujung laporan. Kalau memang niatnya itu sama-sama baik, itu loh. Itu, Mas. Ya, jadi begini. Kalau saya sebagai pengacara, ya, memang hanya mengkaji dari sisi hukum, hanya melihat dari sisi hukum. Ketika seseorang mendapatkan sumbangan dari orang lain, ya, maka sumbangan itu ketika sampai kepada orang, ya, rekening orang tersebut, ya, maka orang itu sudah mempunyai hak untuk menggunakan uang tersebut. Nah, karena sudah ada di rekeningnya dan orang memberikannya tentu secara ikhlas. Namun yang jadi persoalan adalah pada saat Mbak Nopi dan Bang Densu menyampaikan ke publik ya bahwa dibukanya donasi ini adalah untuk pengobatan, maka seharusnya meskipun itu hak Agus untuk menggunakan, maka seharusnya digunakan sesuai dengan peruntukannya. Peruntukannya apa? Yaitu untuk berobat. Sebagaimana yang sudah diumumkan bahwa donasi ini adalah peruntukannya untuk berobat. Seharusnya seperti itu. Jadi pertama memang hak Agus, tetapi gunakanlah sesuai dengan peruntukannya agar donatur yang memberikan tidak kecewa, yang menggalang donasi juga Mbak Nopi juga tidak kecewa. Itu harusnya sih. Ya, baik. Kalau menurut versi Bang Farhad Abbas selaku kuasa hukumnya Agus, memang sudah sangat jelas menyampaikan bahwa uang itu adalah milik Agus, dibuktikan dengan print out rekening koran di mana para donatur langsung memberikan uang kepada Agus melalui transfer. Dan gitu sampai terkumpul yang saya baca waktu itu ada 1 miliar. Kan itu, yang rekening yang ditunjukkan itu. Nah, sehingga menurut Bang Farhad saat itu menyampaikan kepada saya bahwa itu adalah uang hak Agus. Nah, kemudian Bang Farhad juga menunjukkan kepada saya bahwa ada perpindahan mutasi rekening dari Agus sebesar 1 miliar dan dari Elmi sebesar 300 sehingga total 1,3 miliar kepada rekening Yayasan Peduli. Namun Bang Farhad juga menunjukkan kepada saya kenapa uang itu berpindah, karena ada WA, WhatsApp
dari Mbak Nopi kepada Elmi. Walaupun itu ditujukan kepada HP-nya Agus, namun karena Agus tidak bisa melihat, kata Bang Farhat, ya, maka itu Elmi, ya, istrinya yang membaca. Nah, menurut Bang Farhat, WA itu mengancam, menurut Bang Farhat, ya, WA itu mengancam sehingga Agus atau Nopi, siapa namanya, Elmi, sehingga Elmi, ya, itu kemudian, ya, menyerahkan. Nah, itu versi Bang Farhat. Nah, sehingga Bang Farhat ingin mengambil langkah hukum. Kan begitu? Nah, saya dari komunikasi dengan Bang Farhat, karena saya belum mendapatkan penjelasan dari Mbak Nopi, ya, maka saya belum bisa nih menyimpulkan apakah yang disampaikan Bang Farhat ini, ya, meskipun ada bukti-buktinya, apakah memang benar ada unsur tindak pidana. Karena unsur tindak pidana itu secara formal memang diatur di dalam pasal, tetapi untuk mencari niat jahatnya atau mensreanya, maka harus mendengarkan keterangan juga dari Mbak Nopi selaku orang yang akan dilaporkan oleh Farhat. Ini memang sudah dilaporkan, ya. Nah, jadi karena saya belum ketemu Mbak Nopi, saya ingin tahu nih keterangan Mbak Nopi. Apa yang membuat Mbak Nopi memutuskan, ya, untuk memindahkan uang dari rekening Agus kepada yayasan Mbak Nopi itu. Saya ingin tahu urgensinya itu apa, ya. Ya, betul. Nah, makanya sepertinya sih kalaupun nanti saya tanya juga sepertinya jawabannya itu. Namun karena saya pengacara, ada hal lain yang memang saya harus tanya terkait unsur pidana, Mas, gitu. Nah, jadi terkait dengan unsur pidana yang sudah dilaporkan oleh Bang Farhat kemarin di Polda Metro Jaya pasal 369, itu kan memang unsurnya itu eh, memaksa orang agar menyerahkan barang, ya, seluruhnya atau sebagian milik orang itu dengan cara menakut-nakuti untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain. Nah, untuk unsur keuntungan diri sendiri atau orang lainnya ini, saya harus menanyakan kepada Mbak Nopi. Walaupun awalnya itu motifnya memang karena tidak amanah, tetapi apakah ada niat Mbak Nopi untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain? Itu persoalannya nanti. Nah, oleh karenanya saya harus menanyakan kepada Mbak Nopi. Ini namanya bicara hukum membahas unsur pidana, Mas. Itu. Nah, mungkin ya sebenarnya yang sejauh ini saya melihat tidak ada orang menyumbang itu dibuat perjanjian tertulis atau perjanjian secara lisan, itu tidak ada. Biasanya orang menyumbang itu, ya, karena percaya bahwa itu menyumbang itu adalah untuk kepentingan berobat atau untuk orang tersebut lah, ya, yang perlu dibantu, maka ya sudah masyarakat atau donatur percaya. Nah, jadi kalaupun memang tidak ada perjanjian tertulis, maka secara etika memang harusnya digunakan sebagaimana peruntukannya, yaitu awalnya untuk berobat. Nah, bagaimana kalau tidak amanah? Kalau tidak amanah, ini kembali lagi kepada orang yang membantu. Kecewa tidak? Kalau yang merasa membantu kecewa, kalau donaturnya kecewa, ya saya kembalikan lagi kepada mereka. Tapi kalau secara hukum memang tidak mengatur itu yang namanya sumbangan, itu harus dibuat kalau tertulis, nanti kalau dibuat tertulis perjanjian, melanggar perjanjian bagaimana, ya. Nah, kalau selama saya melihat itu tidak ada sih, ya, sumbangan kemudian dibuat perjanjian tertulis, itu tidak ada. Itu. Iya, memang subjektif, ya, antara orang menilai Agus ini tidak tahu terima kasih ataupun
merasa terima ataupun tidak apa ya, tidak terima kasih ataupun tidak ya, memang subjektif ya Mas ya. Hanya saja memang saya pribadi sangat menyayangkan kalau orang yang sudah membantu itu kemudian dilaporkan. Sekesal apapun, sebenci apapun, bahkan secara hukum, kalaupun unsur pidananya masuk, menurut saya laporan polisi itu ada upaya yang paling terakhir. Karena ingat, yang dilaporkan ini adalah orang yang telah membantu. Itu, jadi saya sangat menyayangkan sebenarnya. Nah, tapi saya tidak tahu pertimbangan dari kuasa hukum Agus apa sehingga ya cepat-cepat dilaporkan. Harusnya memang ini harus benar-benar dimediasi dulu sampai benar-benar selesai. Makanya sebenarnya saya pribadi juga siap sebenarnya untuk memfasilitasi mereka karena saya juga sama Bang Farhat juga kenal kan, saya sudah ngobrol kan. Nah, kemudian Mbak Nopi juga saya kemarin sudah komunikasi, sudah nyambung kan. Nah, dan walaupun memang sudah dilaporkan, kalau memang ini bisa diselesaikan, bisa selesai ini, Mas. Karena 369 itu delik aduan, Mas. Bisa diproses, bisa dituntut apabila yang bersangkutan atau korbannya itu terus menuntut. Apabila korbannya atau pelapornya itu sudah ada niat untuk berdamai dan tidak menuntut, ini bisa diselesaikan, bisa dicabut. Itu. Jadi pertama sangat menyayangkan ya. Nah, terus yang kedua ya mengenai sudah dilaporkan 369 ya tentang pengancaman tadi. Nah, kalau menurut saya kalau saya sebagai praktisi hukum ini melihat dari sisi hukum pasal 369 itu ya yaitu tentang pengancaman ya. Nah, di situ dikatakan bahwa barang siapa ya untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain ya dengan ancaman mencemarkan nama baik, dengan ancaman mencemarkan ataupun dengan ancaman membuka rahasia, memaksa orang memberikan barang sebagian atau seluruhnya diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, kembali saya belum tahu unsur untuk menguntungkan diri sendirinya apa. Nah, ini maka Nopi lah yang bisa menjawab. Oleh karenanya saya juga ingin ketemu Mbak Nopi itu, ingin tahu sebenarnya. Karena kalau tidak untuk menguntungkan diri sendiri maupun tidak untuk menguntungkan orang lain, maka tidak memenuhi unsur pasal 369 itu. Unsur pasal pengancaman itu, Mas. Nah, jadi kembali. Nah, kalau kemudian menakut-nakuti atau mengancam, ya oke lah mungkin mungkin ya menurut saya Bang Farhat berpatokan kepada WhatsApp. WhatsApp Manopi yang dikirimkan kepada Agus yang dibaca oleh Elmi itu mungkin dari situ alat buktinya ya. Akan tetapi tidak cukup di situ ya. Niatnya terlapor untuk menguntungkan diri sendiri ataupun menguntungkan orang lain ini juga menjadi penting. Oleh karenanya biasanya pengalaman saya untuk mengetahui ya ini kan udah terlanjur berpindah nih dari rekening Agus kepada rekening yayasan udah terlanjur berpindah. Nah, kemudian yang komunikasi ya yang dianggap sebagai pelaku menurut Bang Farhat menurut kuasanya adalah Manopi yang dilaporkan kan. Nah, tinggal nanti karena sudah berpindah apakah ada mensrea, apakah ada niat jahat atau tidak ya dari diri Mbak Nopi. Nah, nanti akan ketahuan ketika diperiksa oleh penyidik ya, ketika ditanyakan uang itu untuk apa ya. Kalau memang uang itu ya untuk diri sendiri, untuk menguntungkan diri sendiri atau untuk menguntungkan orang lain, maka bisa dibilang unsur pidananya masuk. Tetapi kalau kemudian Mbak Novi mengatakan bahwa ini bukan untuk saya, bukan untuk diri sendiri, juga bukan untuk orang lain, tetapi ini sesuai yang sudah beredar, ini tetap untuk Agus, hanya saja ini berada di yayasan. Nanti penggunaannya Agus mau apa, mau berobat kemana dikasih, kan jadi terkontrol transparan, tapi tetap untuk Agus. Nah, kalau itu yang terjadi, ya menurut saya tidak ada niat jahat atau mensrea atau unsur untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain. Itu, Pak, pandangan saya. Ya,
Ya, saya sangat prihatin ya. Se ya, ya, gimana? Ya, ya saya sangat prihatin ya, Bang Farhat yang memang saya baca juga dibully netizen ya. Saya yakin Bang Farhat itu memang tujuannya adalah untuk membela kliennya ya. Hanya saja mungkin ya teknik komunikasi atau teknik penyampaian ya yang salah. Tetapi pada dasarnya advokat itu sebenarnya adalah untuk menegakkan kebenaran ya pada dasarnya. Tetapi mungkin ya tidak melihat secara komprehensif dan teknik penyampaian juga ya. Nah, sehingga yang terjadi adalah Bang Farhat akhirnya dibully netizen. Nah, kemudian yang kedua, soal Bang John LBF ya. Ya, Bang John LBF juga kalaupun memang niatnya mau menengahi, niatnya mau membantu, ya sudah nggak usah katakanlah nggak usah singgung-singgung atau menyoal pengacaranya atau Bang Farhat. Ya, adem aja, tinggal sampaikan saja solusi-solusinya. Saya apresiasi kok. Setiap orang yang tujuannya adalah untuk mendamaikan, tidak ngompor-ngompori, menenangkan, apalagi sampai berhasil damai, agar orang baik seperti Mbak Novi ini tetap semangat untuk melakukan kebaikannya, agar Agus yang kena musibah juga tidak putus asa, ya akhirnya berdamai, maka siapapun itu saya apresiasi. Oke, untuk Agus harus mengingat bahwa awalnya Agus meminta bantuan kepada Mbak Novi sehingga ketika telah terkumpul donasi kemudian terbantu ya walaupun uang sekarang berada di rekening yayasan tapi minimalnya itu sudah terbantu, maka Agus harus ingat itu sehingga ya ketika Agus ingat bahwa Mbak Novi ini pernah membantu, maka turunkanlah ya rasa bencinya atau rasa kesalnya karena biar bagaimanapun Mbak Novi ini pernah membantu. Kemudian untuk Mbak Novi jaga terus ya kredibilitas Mbak Novi. Kalau niatnya uang itu bukan untuk diri Mbak Novi, bukan untuk orang lain, ya maka Mbak Novi harus bisa fleksibel. Seandainya berdamai teknis penggunaan uang itu, meskipun berada di rekening yayasan atau bagaimana, Mbak Novi harus bisa berdamai, harus bisa fleksibel bagaimana penggunaan uang itu secara teknis dibicarakan sama-sama demi untuk pengobatan Agus, demi untuk peruntukannya buat kesembuhan Agus. Karena Mbak Novi mengatakan bahwa bukan untuk Mbak Novi pribadi dan bukan untuk orang lain, melainkan hanya dititipkan saja di yayasan, rekening yayasan. Kemudian untuk Bang Farhat selaku pengacara tentu membela klien. Tetapi Bang Farhat juga menyampaikan ke saya itu adalah bagaimana hak Agus untuk mendapatkan ya pengobatan dari uang donasi itu bisa dilakukan ya. Dan Bang Farhat juga saya yakin ya menerima kalau memang terjadi kesepakatan bahwa bagaimana cara menggunakan uang donasi itu meskipun berada di rekening yayasan, tetapi teknisnya dipermudah atau teknisnya itu bisa tetap saja untuk Agus bagaimana bisa berobat ya. Saya yakin Bang Farhat bisa memahami. Oleh karena saya sarankan juga buat Bang Farhat ya, kalau Mbak Novinya sudah niatnya sudah bagus, ingin berdamai ya, tinggal membicarakan teknis bagaimana penggunaan uang itu, Bang Farhat juga ya saya sarankan agar menerima ya itik dari Mbak itu.